Dr. Barokah Isdarianti. Tapi sebelum itu saya akan perkenalan terlebih dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nadifa Gina Yuhaina Ma'ruf dengan NIM 14014222287 dengan nomor presensi 3. Nah, untuk materi yang kita bahas kali ini ada 3, yaitu tentang rangka atau tulang, yang kedua adalah sendi, yang ketiga adalah otot. Nah, kita tahu bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Namun, pernahkah kalian bertanya, mengapa manusia bisa berdiri tegak dan bergerak dengan leluasa? Apa yang berperan dalam gerak pada manusia? Apakah kalian tahu? Nah, mari kita cari tahu. Yang pertama, kita akan membahas tentang rangka atau tulang. Pengertian rangka atau tulang sendiri merupakan susunan tulang yang saling berhubungan dan mempunyai fungsi utama, yakni sebagai alat gerak pasif, yang artinya tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Tulang juga berfungsi sebagai penopang tubuh, tempat menempelnya otot, melindungi organ dalam, dan tempat pembentukan sel darah, baik darah merah maupun darah putih. Tulang juga memiliki 5 struktur. Ada periosteum, tulang kompak, tulang rawan, tulang spons, dan rongga sumsum. Selain itu, tulang juga memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada tulang tidak beraturan, tulang panjang atau tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang sesamoid. Yang kedua ada sendi. Ada macam-macam sendi. Sendi terdapat 5 macam. Yang pertama ada sendi peluru, yang kedua sendi engsel, yang ketiga sendi pelana, yang keempat sendi geser, dan yang kelima adalah sendi putar. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang lainnya sebagai porosnya. Nah, untuk contohnya adalah tulang atas dan gelang bahu. Yang kedua ada sendi engsel. Sendi engsel adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan hanya satu arah saja. Contohnya tulang siku dan lutut. Yang ketiga ada sendi pelana. Sendi pelana adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan kedua arah. Untuk contohnya adalah pangkal ibu jari. Yang keempat ada sendi geser. Sendi geser adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan pada satu bidang saja atau gerakan bergeser. Untuk contohnya adalah tulang pergelangan kaki dan hubungan antar tulang belakang. Yang kelima ada sendi putar. Sendi putar adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan memutar. Nah, untuk contohnya adalah pada tulang leher dan tulang atlas. Yang ketiga adalah otot. Selain tulang dan sendi, gerak pada manusia juga bertumpu dengan otot. Otot merupakan sebuah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Gerak pada manusia terjadi karena proses kontraksi otot yang membutuhkan energi dan relaksasi otot. Di otot terdapat jenis-jenis otot yang berbeda-beda. Ada 3 jenis otot. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua adalah otot jantung, yang ketiga adalah otot lurik. Nah, otot polos sendiri yang ditemukan di saluran pencernaan seperti lambung maupun usus halus. Untuk otot jantung yang ditemukan pada organ jantung. Untuk otot lurik yang melekat pada rangka. Otot polos, otot jantung, dan otot lurik juga memiliki ciri-ciri tersendiri. Untuk letaknya, otot polos terletak pada dinding lambung, usus, dan organ dalam lainnya kecuali jantung.
Untuk otot lurik, letaknya melekat pada rangka, sedangkan otot jantung letaknya pada jantung. Setelah itu, jumlah intinya juga berbeda-beda. Untuk otot polos, jumlah intinya banyak, otot lurik 1 dan otot jantung juga 1. Untuk bentuknya, otot polos berbentuk gelondong, otot lurik berbentuk silindris memanjang, dan otot jantung berbentuk silindris bercabang. Untuk strukturnya juga berbeda-beda. Otot polos memiliki struktur bergaris, otot lurik memiliki struktur polos, dan otot jantung memiliki struktur bergaris. Nah, yang terakhir adalah tipe kerjanya. Untuk otot polos, tipe kerjanya adalah volunter. Untuk otot lurik, tipe kerjanya adalah involunter. Dan otot jantung juga involunter. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.